Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah. Amin. Para sedulur beriman, bahasan kita kali ini tentang mencintai Rasul. Nah, ini banyak sekali yang kita dengar nih, mencintai Rasul, Pak Ustadz. Mencintai Rasul itu saya sendiri akan bertanya juga nih kepada Pak Ustadz. Banyak sekali mendengar memang kita harus mencintai Rasul. Kadang-kadang ada imbuhan belakangnya itu Pak Ustadz, supaya nanti mendapat syafaat. Nah, ini bagaimana sebenarnya yang mencintai Rasul dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ini Pak Ustadz, agar tidak salah juga di hadapan Allah. Mohon penjelasan kepada kami Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang banyak versi di dalam mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau istilahnya salah satu caranya dengan bersolawat atas Nabi. Bersolawat. Ya, karena itu menjadi suatu kewajiban. Jadi dalam Quran sudah dijelaskan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Di sini menceritakan kalau Allah beserta malaikat aja udah bersolawat atas Nabi, berarti ini adalah suatu kewajiban. Makanya solawat Nabi ini juga ada di dalam sholat. Jadi suatu kewajiban, yaitu pada tahiyat dijelaskan kan. Betul. Nah, di titik inilah itu menjadi suatu kewajiban. Nah, bagi kita bagaimana tentang sholawat Nabi? Ya, memang kita harus bersolawat atas Nabi. Makanya diceritakan dalam salah satu hadis, tiap hari Jumat kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Jadi boleh memperbanyak sholawat. Niatkan karena apa? Karena Allah. Wong itu kan doa sebenarnya. Jadi limpahkan rahmatmu kepada, ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada Rasulullah. Nabi Muhammad istilahnya beserta keluarga Nabi. Jadi ini kita tahu bahwa ini kan doa. Jadi yang namanya doa itu ya lakukan doa karena Allah Ta'ala, kan gitu. Apakah doa itu bisa untuk dunia? Bisa aja untuk dunia. Bisa itu maksudnya ini jangan menyentuh ke arah akhirat dulu ya, dunia ya. Pamannya saya diundang nih di BUMN pamannya. Maksudnya ngisi pengajian. Ngisi gitu, pengajian. ya. Suruh doa. Okay. Ya kan doa bisa aja doa, ya Allah aku mohon kepadamu kantor ini, instansi ini akan kau limpahkan pekerjaan untuk ini, agar nanti orangnya tenang, hatinya tenang, ini tenang semuanya. Bagus-bagus juga sih doanya. Iya. Tapi apakah itu termasuk akhirat? Ya kalau saya tanyain gitu, Allahu a'lam. Tanyain aja yang berdoa itu untuk akhirat atau untuk apa. Loh, gimana itu akhirat atau bukan? Nah kan kita harus lihat. Mama, dia berdoa, dia doanya kan baik-baik semua nih, instansi BUMN nih. Iya, benar. Di dalam hati pikirannya itu mendoakan beneran atau hanya amplopnya yang memang itu diidam-idamkan. Tapi pada saat kita itu membaca sholawat Nabi kan jelas itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jelas itu. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Jelas itu doa. Makanya niatkan lillahi ta'ala. Nggak usah punya niat apa-apa. Punya niat pengen uang, pengen harta, pengen mobil, pengen rumah. Nggak usah. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk bahwa kita mendoakan Rasulullah itu hanya kepingin punya rumah bagus, pengen mobil bagus. Ya nggak usah. Walaupun sebenarnya dalam
adab kita berdoa itu memang benar adabnya, yaitu membaca Sholawat. yaitu membaca Fatihah, ya, kemudian sholawat memuji Allah baru berdoa. Nah di titik itu memang ada sholawat Nabi. Sholawat Nabi ini kan adab. Kalau mamanya orang itu juga, kita bisa aja melalui Rasulullah agar dikabulkan. Sebenarnya bukan melalui Rasulullah agar dikabulkan. Doa itu memang kita mendoakan Rasulullah. Ya memang adabnya seperti itu, bahwa itu menjadikan gambaran bahwa kita itu sayang atau kita itu cinta kepada Rasulullah. Nah, di sini ada bedanya. Kalau kita itu mencintai Rasulullah, tidak hanya cuma bersolawat saja. Ya, pada saat momennya dalam hadis Nabi ceritakan bahwa di hari Jumat itu apa aja yang kita kerjakan, salah satunya bersolawat atas Nabi, yang kedua adalah membaca surat Al-Kahfi, itu disunahkan. Nah, dalam mencintai Rasulullah ini tidak hanya cuma bersolawat saja. Dalam mencintai Rasulullah ini sama seperti kamu senang dengan seseorang, umpamanya. Kamu senang dengan istrimu, kan? Apa yang istrimu senangin itu kamu ladenin sebenarnya. Istrimu senangannya apa tuh, umpamanya? Umpama sebutin aja yang dia seneng sama kamu itu apa, umpamanya. Saya nurut apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan sekarang? Apa yang dia katakan? Susah juga mencari ini. Ntar. Saking banyaknya, Enggak, saking enggak adanya. Kan gitu. Jadi kalau Haji J namanya, kalau cinta sama istrinya, apa yang mau nyenengin Haji J pada istrinya? Apa yang disenengin sehingga istri itu nggak marah sama Haji J itu apa? biasa antar belanja. Belanja saja. Antar belanja banyak. Bersih-bersih. Kalau nggak bersih-bersih berarti marah ya istri ya. Oke. Nah, di titik itu sebenarnya kita bisa memahami. Ya, jadi seseorang itu punya keinginan. Nah, keinginan Rasulullah kepada umat-umatnya, pada umat-umatnya nih, sebenarnya keinginan Rasulullah itu hanya umat-umatnya juga ikut masuk surga. Sebenarnya itu aja. Jadi dasar kita itu mencintai Rasulullah itu sebenarnya sama dengan keinginan Rasulullah bahwa umat-umatnya itu masuk surga. Nah, bagaimana caranya umat-umatnya nanti masuk surga? Kita nggak punya channel dengan Rasulullah secara langsung. Yang punya orang dalam ya? Nggak punya orang dalam. Cuma memang dititipkan dalam hadis, memang yang tidak menyesatkan itu salah satunya adalah Quran, yang kedua adalah Hadis sunnah. Iya. Nah, itulah sebenarnya yang akhirnya kita tidak tersesat. Akhirnya apa? Nanti insya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Nah, apa yang diceritakan dalam Quran? Makanya dikuatkan. Atiullah wa Rasul. Sudah dijelaskan, taatlah kepada Allah dan juga Rasul. Taat kepada Allah itu yaitu mengerjakan apa yang ada dalam Quran dan juga mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Nah, dua titik inilah sebenarnya yang tidak menjadikan kita tersesat di dunia. Nah, apa maunya kalau Allah itu menceritakan jadilah pemaaf atau maafkan mereka, ya belajarlah memaafkan. Diminta oleh Allah Ta'ala jangan suuzon, ya belajarlah untuk tidak suuzon. Diminta oleh Allah Ta'ala tidak gibah, belajarlah untuk tidak gibah. Nah, itu taat kepada Allah Ta'ala. Kalau umpamanya disuruh, kalau difitnah, dimaki, dicaili, disuruh kita itu malah mendoakan orang tersebut agar selamat. Patuhilah perintah Allah, kan seperti itu. Kalau Allah itu disuruh memaafkan, berarti kita itu disuruh untuk tidak marah. Nah, kenyataannya bagaimana? Kita atau saudara kita yang Islam sering nggak dia itu emosi dan marah di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nah, itu dari titik itulah seseorang itu bisa menilai dirinya sendiri. Siapa dirinya? Memang dia tidak marah, tapi biang kerok masalah persoalan-persoalan masyarakat ya sama, dia nggak marah, tapi ini mulutnya ini kan bikin masalah, provokator sih jadinya. Nah, itu juga masalah itu. Jadi di titik inilah kita belajar untuk cinta kepada Rasulullah. Ya, kita harus mematuhi perintah-perintah Allah, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah semampu kita, semampu kita. Mana
Dari awal kita itu mengerjakan suatu kebaikan, bismillah, selesai, alhamdulillah. Kan seperti itu, terus saja. Nah, di titik inilah kita itu akan belajar bahwa kita mencintai Rasulullah itu seperti itu. Seperti itu. Jadi mengerjakan sesuatu kebaikan dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Kemudian dengan saudara yang kita yang lain, kalau salah, nasihati empat mata, boleh, bisik-bisik, silakan. Jadi di titik-titik tersebut itulah cinta kita kepada Rasulullah sebenarnya. Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, kerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Tapi pada saat kita diizinkan oleh Allah Ta'ala mampu mengerjakan sunnah-sunnahnya, ingat, jangan bangga, jangan merasa hebat bahwa kita itu bisa mengerjakan. Itu kebanggaan, itu sombong namanya. Jadi yang dicari itu adalah bukan ikhlasnya kita di dalam mengerjakan sunnah, tetapi agar kita dilihat oleh orang lain, kelihatan kita nyunah. Bukan seperti itu. Kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau ada perbedaan, tidak ada masalah. Namanya perbedaan sama kita dengan teman-teman yang belum Islam, dengan dia belum Islam, apakah kita harus nonjok, mukul? Kan nggak perlu, biasa aja. Kan nggak boleh seperti itu memang. Nah, ini memang harus belajar seperti itu. Apalagi dengan orang lain tidak boleh mukul, apalagi dengan saudara kita yang seiman, kan udah harus tahu. Ya, makanya dalam surat At-Taubah itu juga diceritakan bagaimana Rasulullah itu diminta oleh Allah kalau ada seorang musuhmu, istilahnya itu meminta pertolongan pada Rasulullah, disuruh memberikan perlindungan. Minta perlindungan pada Rasulullah, disuruh oleh Allah Ta'ala Rasul untuk melindungi sampai mereka mendengar kalam Allah. Kan seperti itu. Nah, di sini ceritakan bahwa seorang Islam itu harus benar-benar paham tentang Islamnya. Bukan dia seorang Islam kemudian dia itu di golongan tertentu kelihatannya ditinggikan, kemudian dia ngecek saudaranya Islam yang lain. Loh, gimana bisa seperti itu? Nah, apakah dia dengan seperti itu nanti akan dicintai oleh Rasulullah? Enggak. Rasulullah tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Enggak, makanya ayolah kita berbuat baik. Ya, kita mengalah bukan berarti kalah. Kita mengalah itu karena Allah menyuruh kita itu mengalah aja. Bukan berarti kalah, enggak. Nah, di titik ini banyak teman-teman yang belum paham. Kalau membaca sholawat Nabi boleh, itu wajib. Setiap hari boleh, enggak boleh, silahkan. Tapi yang lebih banyak hari Jumat seperti itu, boleh, silahkan. Tetapi juga jangan meminta-minta dari cara bersolawat, karena itu bukan faktor doa dari kita, tapi itu kita mendoakan Rasulullah. Ustaz, dalam menggapai cinta Rasulullah ini kan dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Rasul nih, dianjurkan. Banyak sekali baca buku, dengar para pendakwah menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah yang lemah lembut, tidak memaksa, dimarahi, diam, gitu. Saat itu hati memang tergugah untuk berubah dari sifat yang sebaliknya, ingin diterapkan di keluarga, ingin lemah lembut sama istri, sama anak. Tapi setiba di rumah, baru nyampe rumah istrinya udah bikin kita marah, anak gitu, itu turun lagi itu kemauan seperti itu. Gimana Ustaz untuk membangkitkan supaya tetap walaupun ada cobaan, ujian, istri marah, anak dan lain-lain itu Ustaz? Sebenarnya kehidupan manusia termasuk umpamanya yang Haji ceritain itu dari mulai lahir sampai saat ini atau sampai meninggalnya nanti itu tetap berhubungan, tidak ada yang tidak berhubungan. Kalau Haji C tadi cerita atau siapapun teman-teman beriman itu merasakan kalau seperti Haji C, kita tahu ingin seperti itu, lemah lembut dengan istri, namanya kan begitu ya, sabar, tidak emosional dan sebagainya. Sampai di rumah kita yang mau belajar itu, istri malah galakan daripada kita, kan gitu ya. Nah, itu berhubungan dengan pada saat Haji C atau teman-teman yang lain itu pada saat menikah. Kenapa memilih dia? Kan pertanyaan saya ringan. Kan waktu milih baik-baik saja. Kan gitu ya. Sama seperti gini Ci. Haji pada saat ini mendapatkan uang 10 juta. Ya. Pada saat ini kan enak.
Tapi pada saat di breakdown 10 juta itu baru 3 hari habis. Nah, pada saat habis, saat ini bertanya itu. Oh gitu ya. Ngerti maksudnya? Pada saat habis, saya ini seperti bertanya seperti itu. Kenapa di rumah pada waktu itu gimana semangat untuk tinggi? Nah, inilah ujian. Pertanyaannya kan kembali lagi, lah kenapa kamu itu breakdown? Kan cari mana yang penting, mana yang kurang penting, kan gitu ya. Mana yang nggak penting sehingga uang 10 juta itu Tidak masih habis, bisa, ya. nggak habis, kan harus seperti itu. Tahu nggak mana yang penting dan tidak penting, paham? Nah sekarang kalau mamanya Cice itu datang ke rumah, istri itu malah ngomongnya nggak karu-karuan, itu kan dianggap penting. Nah, titiknya itu bukan persoalan haji itu mau menerapkan itu, bukan di titik itu. Tangani dulu istri, kenapa dia seperti itu. Karena itu juga merupakan ujian. Harus dinasehatin, karena pada saat di titik istri itu seperti itu, Haji C di titik itu sebagai imam. Jadi beda letaknya dengan gaya Rasulullah yang lemah lembut, yang memaaf, yang ini dengan yang tadi titiknya beda. Kalau nanti istri itu sudah mulai takluk karena nasihat-nasihat yang Haji C berikan, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, nah di titik inilah mulai Haji menerapkan yang ini tadi. Kan begitu ceritanya. Sama seperti musuh Rasulullah. Kalau musuhnya itu sebelum dia masuk Islam, wah kan perang. Lah kalau sudah jadi Islam, masa diperangi lagi? Kan ya nggak boleh, kan seperti itu. Bener nggak sih? Jadi taklukkan dulu nih. Nah, iyalah taklukin. Nah, jadi di sinilah harus belajar. Hidup ini ujian. Jadi kalau kita memang mau belajar tentang sunnah Rasulullah, ya harus disesuaikan dengan pasangan kita. Kalau pasangan kita itu masih ndablek aja, kasihlah nasihat yang baik. Sebelum kita memberikan nasihat, kita sendiri harus berbuat yang baik dulu, sehingga istri kita ini, bagi kita yang laki-laki ya, istri kita itu ngerti bahwa kita itu mengerjakan yang baik, sehingga istri itu, kalau istri itu mendapatkan hidayah dari Allah, itu insya Allah langsung tahu bahwa oh, suamiku baik ya, sehingga dia mau macam-macam ya, dia nggak akan berani pasti. Nah ini harus diselesaikan, karena prosesnya bukan langsung lemah lembut ya, enggak, harus diselesaikan dulu. Kan gitu. Ada tahapannya. Ada tahapan. Jadi kalau dulu Rasulullah mau berperang, itu kan memang mereka tidak suka dengan Rasulullah. Masa mau berperang langsung dakwah dimi, duduk-duduk dulu yuk, kan nggak bisa. Kan ya berperang aja dulu, nanti setelah berperang kalau mereka musuh-musuhnya itu minta perlindungan, kemudian dia sudah mau mengucapkan syahadat, sudah itu jadi saudara. Ya akhirnya kan nggak perang dengan dulu musuhnya. Ya. Rasulullah yang dulunya juga perang dengan Umar, yang mau membunuh Rasulullah. Setelah Umar itu masuk Islam, mana Rasulullah mengungkit-ungkit masa lalu Umar? Nggak ada. Harus paham, mencintai Rasulullah itu adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ketaatan Rasulullah kepada Allah, ya kita berusaha untuk mengikuti. Ketaatannya Rasul kepada Allah, kita berusaha mengikuti. Berusaha itu maksudnya tetap kita itu tidak akan mampu sempurna sesempurna Rasulullah. Kan seperti itu ya. Tapi kita berusaha mengikuti terus-menerus. Kalau pemaaf terus. Kalau Rasulullah sebagai imam, ya kita sebagai imam, ikuti. Intinya adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah, dan kita nanti juga akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Syafaat itu adalah seperti surat apa namanya? Rekomendasi dari Allah Ta'ala yang nanti yang akan memberi syafaat itu Rasulullah terhadap kita ini besok. Kalau manusia Islam itu masuk neraka, tapi dia harus dihukum dulu. Jadi bukan baru masuk, hari ini masuk neraka, hari ini kemudian dikeluarkan, nggak bisa. Jadi dia dosanya harus mulai mau dihabiskan dulu. Nah, nanti kalau sudah mau habis, sekitar kurang ya 1% lah dari dosa-dosa yang dikerjakan. Saya bilang dikerjakan ya, bukan kita kerjakan ya, takut saya. Yang dikerjakan, nah itu baru dia itu seperti orang-orang kalau di dunia ini yang ditahan itu diberi asimilasi. Jadi dia boleh keluar. Bebas bersyarat. Bukan bebas bersyarat, asimilasi itu beda dengan bebas bersyarat. Belum bebas sebenarnya. Belum. Jadi dia sudah bisa bilang apa, disuruh beli makanan nanti balik. Iya.
boleh ke rumah keluarganya nanti balik. Nah, insya Allah dari asimilasi itulah sebenarnya nanti syafaat Rasulullah itu diberikan kepada mereka. Dan insya Allah kalau kita sudah dari dunia ini sudah berperang melawan hawa nafsu, mudah-mudahan itu dicatat menjadi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita ini, mudah-mudahan ini doa, mudah-mudahan jangan sampailah masuk neraka nggak enak. Walaupun saya belum pernah kesan tapi nggak enak. Kita belajar berperang melawan hawa nafsu di dunia ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita diizinkan oleh Allah Ta'ala sanggup. Insya Allah, amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan dan ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita semua Pak Ustadz Danung mengenai bagaimana kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan tayangan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.